Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 TKJ 1 sampai kelas TKJ 4 untuk pembelajaran daring mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Kita lanjutkan kembali hari ini. Semoga kalian tetap semangat terus dan tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas materi tentang standar komunikasi data. Apa itu standar komunikasi data? Standar komunikasi data adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Jadi standar atau protokol komunikasi data ini sengaja dirancang dan dibangun suatu jaringan secara efektif. Oke. Baik, kita akan melanjutkan ke berikutnya, yaitu standar organisasi komunikasi data. Standarisasi di bidang IT sangatlah penting, baik di perangkat keras maupun di perangkat lunak. Nah, berikut adalah nama beberapa perusahaan yang masing-masing mereka membangun perangkatnya sendiri. Yaitu yang pertama adalah merupakan badan atau organisasi yang menangani standarisasi teknologi komunikasi data internasional, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Badan Standar Eropa, yang kedua adalah Badan Standar Amerika, dan yang ketiga adalah organisasi global. Nah, kita bahas yang pertama dahulu, yaitu Badan Standar Eropa. Di sini memiliki 2 nama perusahaan, yaitu yang pertama namanya adalah ETSI, dan yang kedua adalah CEN. Yang pertama adalah ETSI atau European Telecommunication Standard Institute, di mana merupakan suatu badan independen yang menetapkan standar untuk komunitas Eropa. Contohnya apa? Contohnya adalah standar GSM. Yang kedua adalah CEN atau nama lainnya adalah European Community for Electronical Standardization, atau nama lain lagi CENELEC atau European Committee for Standardization, di mana merupakan badan standarisasi teknologi informasi. Baik, kita akan melanjutkan ke yang kedua, yaitu Badan Standar Amerika, di mana memiliki 4 nama perusahaan. Yang pertama adalah IEE. Yang kedua adalah EIA atau selanjutnya nama lainnya adalah FCC, dan yang keempat adalah TIA. Kita bahas yang pertama adalah IEE atau Institute of Electrical atau Electronic Engineer, di mana merupakan institut yang menangani perangkat jaringan. Contohnya adalah IEE 802.1 tentang LAN. Ini adalah logo perusahaan IEE. Yang kedua adalah EIA atau Electronic Industry Association, di mana merupakan organisasi pabrik perangkat elektronika Amerika. Contohnya apa? Contohnya yaitu standar RS-232. Ini adalah logo perusahaannya. Yang ketiga adalah FCC atau Federal Communication Commission, di mana merupakan badan regulasi pemerintah Amerika, yang berarti organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Contohnya apa? Contohnya yang mengatur segala jenis radio, televisi, kabel, dan lain-lain. Dan yang keempat itu adalah TIA atau Telecommunication Industry Association, di mana merupakan institusi yang
menentukan standar media transmisi. Contohnya apa? Contohnya itu TIA 5682B untuk standar kabel jaringan. Nah, ini adalah logo perusahaan TIA ini tersebut. Berikutnya kita masuk pada organisasi global, di mana memiliki 3 nama perusahaan, yaitu yang pertama ITU atau International Telecommunication Union, di mana merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi penggunaan frekuensi. Contohnya apa? Contohnya yaitu penggunaan frekuensi 5 Hz untuk WiFi tipe N. Ini adalah logo atau lambang perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah perusahaan ISO atau IEC dengan nama lain The International Standard Organization atau International Electronical Commission, di mana merupakan badan yang menetapkan standar internasional yang terdiri atas wakil dari badan standar nasional setiap negara. Contohnya apa? Contohnya yaitu OSI 7 layer untuk membagi tingkatan jaringan. Ini adalah logo perusahaan ISO itu sendiri. Dan yang terakhir adalah IETF atau Internet Engineering Task Force, di mana merupakan institut yang bertujuan untuk membangun standar protokol di internet. Contohnya yaitu standar protokol TCP atau IP. Ini adalah logo perusahaannya. Baik, sampai di sini penjelasan tentang materi kita yaitu standar komunikasi data. Apabila ingin bertanya silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Selanjutnya saya akan memberikan kamu tugas. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat mengenai OSI 7 layer. Yang kedua adalah tuliskan dan jelaskan ada berapakah standar organisasi komunikasi data yang kamu ketahui, beserta contohnya. Kerjakan di double folio, kumpulkan di hari Sabtu sesuai jam yang sudah ditentukan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang kedua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.